Alhamdulillah insyaallah dilanjutkan karena tausiah ku pangarsana Ustaz Taufik mangga kapiatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu juga. Setiap para musonef, siapa itu musonef? Para pengarang kitab. Itu biasanya di dalam kitab-kitab mereka diawali dengan bismillah. Kalau kita buka kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, itu selalu diawalnya itu bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa segala sesuatunya harus diawali dengan bismillah? Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus. Apa yang terputus? Terputus berkahnya. Jadi dengan membaca bismillah ini, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ada keberkahan di setiap amal yang kita kerjakan. Makanya para ulama setiap menulis kitabnya diawali dengan bismillah. Bahkan dalam setiap ceramah-ceramah sekarang kita sering dengar perkataan yang dibaca pertama adalah bismillah. Bahkan sudah menjadi umum. Pidato-pidato pun sekarang diawali dengan bismillah. Entah itu pidato yang berhubungan dengan agama atau pidato yang berhubungan dengan politik, presiden, para pejabat, ini semuanya diawali dengan bismillah. Kalau seandainya kita membaca bismillah ini hanya sekedar rutinitas saja, sekedar formalitas saja, maka bacaan bismillah ini pasti ada pahalanya, cuman berkahnya pun tidak akan maksimal. Makanya setiap kita membaca bismillah, kita niat mengamalkan sunnah. Setiap kita membaca bismillah, kita niat mengambil berkah dari bismillah tersebut. Ini fadilah membaca bismillah, mendatangkan berkah kepada amal-amal kita. Namun hakikatnya membaca bismillah ini apa, hadirin? Hakikatnya membaca bismillah ini bahwasanya kita merasa bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Maksudnya kita mengembalikan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dan kita mengitikadkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita, memberikan rezeki kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini bukan hanya sekedar jasadnya saja. Tangan kita, tubuh kita, alam semesta, langit, gunung dan lain sebagainya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan gerakan-gerakan kita. Tangan kita bergerak digerakkan oleh Allah, kaki kita bergerak digerakkan oleh Allah, mata kita melihat karena Allah memberikan kita penglihatan. Karena banyak orang yang mempunyai mata tapi tidak melihat. Jadi semua gerakan kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan membaca bismillah, ini seakan-akan kita ini hakikatnya sedang mentiadakan diri kita, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, sekarang kita masih bisa duduk di masjid dalam keadaan sehat,
Itikaf di dalam masjid ini pahalanya luar biasa besar. Dalam menuntut ilmu. Kemudian sebelumnya kita baru saja berzikir bersama. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tandanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Kenapa dikatakan Allah masih sayang kepada kita? Karena yang menggerakkan tubuh kita adalah Allah. Yang menggerakkan kaki kita adalah Allah. Dan yang memberikan keinginan kepada kita pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kita keinginan, kita nggak akan pergi ke masjid, Pak. Buat apa pergi ke masjid? Karena keinginannya nggak ada. Jadi keinginan ini dari Allah, gerakan kita pun dari Allah. Makanya ada sebuah hadis, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Qila wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Atau kama jaa fil hadis. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, tidak akan ada yang masuk surga di antara kalian dengan amal-amal kalian. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah termasuk engkau yang tidak akan masuk surga dengan amal engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wala ana, saya pun tidak akan masuk surga dengan amal-amalnya. Illa ayyataghammadani Allah birahmatih, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku semua ini dengan rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku ciptakan engkau, tidak aku utus engkau kecuali untuk rahmat seluruh alam. Maksudnya apa hadirin yang mulia? Bahwasanya kita masuk surga dengan rahmat-rahmatnya ini karena di dalam sholat ini ada rahmat Allah. Di dalam zakat yang kita berikan ini ada rahmat Allah. Dalam puasa yang kita kerjakan ini ada rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita nggak bisa sholat. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan bisa di sini. Tanpa rahmat Allah kita tidak bisa membuat perbuatan baik sekecil apapun. Jadi karena Allah sayang kepada kita, ada rahmat Allah dalam diri kita, sehingga kita mudah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi makanya kita di sini bersyukur kepada Allah karena Allah masih sayang kepada kita, ditempatkan di tempat yang baik dalam mencari ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar, Pak, bahwasanya amalan yang paling pertama dihisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Lantas sholat yang sering kita kerjakan ini hadirin yang mulia, apakah sudah merasa bahwa diri kita ini, sholat kita ini diterima Allah? Tidak. Satu sholat saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah cukup hadirin yang mulia untuk mendatangkan rahmat Allah. Lantas sejauh mana sholat kita hadirin? Maka kalau seandainya kita tingkatkan, kita bagi, maka sholat ini bisa dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, yang penting sholat. Dan tingkatan yang pertama ini masih dalam bahaya. Apa bahayanya? Dia terancam dalam sebuah ayat, fawailul lil musallin. Maka neraka wel ini bisa dikatakan sebagai neraka, bisa dikatakan juga sebagai
kecelakaan. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya, dia terancam mendapatkan kecelakaan. Makanya orang yang menganggap bahwa sholat ini hanya sekedar yang penting sholat, maka dia terancam sebagai orang-orang yang lalai dalam sholat. Yang lalai dalam sholat ini bisa diartikan melalaikan waktunya, sehingga waktu zuhur biasanya jam 12, waktu zuhur masuknya jam 12, dia sholat zuhur jam 2. Ini melalaikan, terancam dia kecelakaan. Atau bisa juga fawailul lil musallin, orang-orang yang lalai ini adalah orang yang di dalam sholatnya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah firman Allah, wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya zikir ini adalah hal yang paling besar. Kalau dalam bahasa Indonesia, paling ini sudah tidak ada yang mengunggulinya lagi, sudah yang paling mentok. Zikir ini paling besar. Makanya jangan diartikan zikir yang paling besar maka lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada puasa. Bukan. Akan tetapi setiap amalan kita jika dibarengi dengan zikir, maka amalan tersebut menjadi besar. Sholat dibarengi dengan zikir kepada Allah, puasa dibarengi dengan zikir kepada Allah, sedekah zikir kepada Allah. Bagaimana caranya? Ketika dia sholat, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka kita harus menganggap selain Allah itu kecil. Pekerjaan kecil, anak kecil, istri kecil, uang kecil, mobil kecil, rumah kecil, harta benda semuanya kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepantasnya yang kecil-kecil kita ingat sedangkan yang besar kita lupakan. Allahu Akbar, bukannya ingat Allah tapi segala dunia datang pada pikiran kita. Ini namanya tidak berzikir pada Allah. Bahkan orang yang lupa menyimpan sendalnya di mana, ketika takbir ingat sendal saya di mana diletakkan, hutang saya berapa lagi, hutang siapa kepada saya, siapa yang belum membayar, dia ingat. Wah, ini bahaya. Ini bisa dikatakan orang yang lalai di dalam sholat. Kemudian tingkatan yang kedua. Tingkatan pertama apa tadi? Menganggap bahwa yang penting sholat. Tingkatan yang kedua, sholat itu penting. Lafadznya sama, hanya diputar katanya sehingga berubah makna. Yang pertama, yang penting sholat, kenweh. Sholat asal-asalan gak, nu penting mah sholat. Biarin sholat cepat juga, yang penting sholat. Biarin sholat jam 2 juga, yang penting sholat. Bacaan Al-Fatihahnya belum benar, gak apa-apa, yang penting sholat. Tapi kalau seandainya orang ini menganggap sholat itu penting, maka dia akan memperhatikan kualitas sholat. Waktunya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bukan kitaban mau kita, semau kita mau sholat jam berapa aja semua kita. Kitaban mawquta, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Zuhur sekarang jam 12, jam 12 kita sholat zuhur, jangan dinanti-nanti. Waktunya kita akan memperhatikan. Kemudian caranya juga cara yang terbaik, tempatnya juga tempat yang terbaik. Kalau kita menganggap sholat penting,
tempat terbaik bagi laki-laki untuk sholat di mana? Di masjid. Cara yang terbaik bagi laki-laki sholat bagaimana? Berjamaah. Sampai suatu ketika hadirin yang mulia, Rasulullah SAW pada saat itu sedang sakit. Sakitnya sakit parah. Sampai tidak bisa berdiri, bahkan pingsan berkali-kali. Pada saat itu sahabat radhiyallahu anhum ajmain sedang berkumpul di Madinah menunggu sholat. Semua sudah berkumpul sedangkan Rasulullah masih dalam keadaan pingsan. Maka salah satu sahabat membangunkan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah pun terbangun. Ketika terbangun, maka Rasulullah langsung bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Maka sahabat ini menjawab, la ya Rasulullah, hum yang tadhirunak. Belum ya Rasulullah, mereka menunggu engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tolong ambilkan air. Saya mau mandi. Karena biasanya orang yang mandi badannya akan segar. Kalau sudah segar, dia akan bisa berjalan lagi. Maka Rasulullah mandi. Setelah mandi, beliau berjalan beberapa langkah pingsan lagi. Ditunggu berapa lama. Ketika bangun, langsung yang ditanyakan pertanyaan adalah, apakah orang-orang sudah sholat? La ya Rasulullah, hum yang tadhirunak. Belum ya Rasulullah, mereka menunggu engkau untuk sholat. Maka Rasul mengatakan lagi, ambilkan air. Saya mau mandi supaya segar. Setelah mandi, Rasulullah berdiri berjalan beberapa langkah pingsan lagi. Berkali-kali melakukan hal itu. Kenapa? Rasulullah sangat mementingkan sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai segitunya. Makanya sholat berjamaah ini dikatakan sebagai sunnanul huda. Sunnah tertinggi. Kenapa? Karena Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan satu kali pun sholat berjamaah. Sampai dalam keadaan perang, ini Rasulullah melakukannya dengan berjamaah. Sampai dalam keadaan sakit, beliau masih sholat berjamaah. Maka kita kalau seandainya menganggap sholat itu penting, perhatikan kualitas tersebut. Selain memperhatikan tempatnya, waktunya, dan caranya, memperhatikan juga apakah sholat saya ini sudah benar atau belum. Kira-kira kita sudah tahu belum berapa syarat-syarat sholat? Suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci tempat, pakaian, dan badan dari najis, menghadap kiblat, dan lain sebagainya. Sudah belum? Sudah tahu belum kira-kira? Kemarin saya mengajar, baru syarat pertamanya saja, bersih dari hadas kecil dan hadas besar, ini 7 pertemuan baru selesai. Setiap harinya 1 jam. Berarti syarat pertama dibahas 7 jam. Baru selesai. Belum syarat kedua, ketiga, keempat, kelima. Baru syaratnya, belum rukunnya. Al-Fatihah kita sudah betul atau belum? Kalau menganggap sholat ini penting, maka dia akan mempelajari syarat, rukun sholat, bacaan-bacaannya juga akan diperbaiki. Lafaz alhamdu dan alhamdu, hak kecil dan hak besar ini berbeda maknanya nanti kalau dibaca. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu ini berbeda artinya. Iyyaka na'budu, iyyaka artinya hanya kepada engkau. Tapi iyyaka tanpa tasydid maka artinya cahaya matahari. Maka kalau orang membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini diartikan menjadi kepada cahaya matahari kami menyembah dan kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Lafadznya artinya menjadi kemusyrikan.
jadi makmum dituntut untuk membaca Al-Fatihah cepat misalnya. Bagaimana membaca Al-Fatihah yang baik dalam keadaan cepat? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu salah semua. Harusnya diwasolkan karena ada huruf yang berharokat. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dipelajari, karena kadang-kadang kalau kita terlambat sholat, ini bacaan Al-Fatihah kita dituntut untuk cepat. Dan bacaan cepat, kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim cepat, satu nafas, tapi harokat terakhirnya tidak dibaca, ini menjadi salah. Sedangkan bacaan Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Kalau rukun sholat tidak dikerjakan, bagaimana? Sholatnya tidak sah. Kalau sholat tidak sah, diterima apa tidak? Tidak diterima. Berapa kali sholat kita tidak sah? Kalau setiap membaca Al-Fatihah selalu salah, maka seluruh Al-Fatihah kita, seluruh sholat kita tidak ada yang diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita pada tingkatan yang pertama, yang penting sholat. Gak perlu memperhatikan syarat rukun, gak perlu memperhatikan bacaannya, yang penting sholat. Jangan sampai pada tingkatan pertama, minimal kita masuk pada tingkatan yang kedua, menganggap bahwa sholat itu penting. Nah, pentingkan bacaannya, pentingkan syaratnya, rukunnya, semuanya dipelajari. Kemudian tingkatan yang ketiga, ini sholatnya khusyuk. Tingkatan yang keempat, sholatnya bisa menyelesaikan masalah. Seperti apa itu khusyuk? Khusyuk minimal khusyuk paling rendah adalah ketika sholat kita sadar terhadap bacaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sadar pikiran kita dan hati kita sedang membaca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sadar sedang membaca alhamdulillah. Jangan sampai kita membaca sudah beres lagi bacaan saya. Sering gak pakai gitu? Sering. Bahkan kadang-kadang kita lupa rokaat. Ini rokaat ketiga, rokaat keempat. Minimal kita sadar sedang sholat. Makanya ketika sholat dimakruhkan untuk merem, disunahkan untuk melek, buka mata, karena dia sadar pada saat itu sedang di situ, di tempat itu, sedang dalam keadaan sholat. Ini paling rendah tingkatan khusyuk dalam sholat. Sedangkan tingkatan khusyuk yang tertinggi lagi, ini menghadirkan derajat ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kama ja'a fil hadis. Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Bagaimana maksudnya? Ini dalam riwayat-riwayat dijelaskan, orang kalau sudah masuk surga, Pak, di dalam surga dia menikmati bidadari. Di dalam surga dia menikmati sungai madu, sungai susu dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah riwayat juga orang makan pisang, terus kulitnya dibuang ke belakang, makan pisang lagi, kulitnya dibuang ke belakang. Semakin dia bertambah makannya, semakin nikmat. Beda dengan dunia. Satu, enak. Dua, kenikmatan berkurang. Ketiga, mulai enak. Keempat, kelima, muntah. Tapi di surga terus, semakin lama semakin nikmat. Sampai dikatakan oleh oleh malaikat penjaga surga, hai fulan, kamu gak bosan makan pisang? Nikmat ini. Coba kamu lihat ke belakang. Ketika lihat ke belakang, hadirin, apa yang terjadi? Ternyata kulitnya sudah sampai segunung. Gak terasa nikmatnya. Wah. Banyak lagi kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Cuman
Jumat hadirin yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan siapa yang mau melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Puncak kenikmatan surga adalah melihat Allah. Maka bidadari, sungai susu, sungai madu, makanan-makanan nikmat, semuanya tidak terasa lagi. Yang dinikmati hanyalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan juga, kalau seandainya Allah tidak membalikan rasa nikmat surga tersebut, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan lagi makan buah, bidadari, semuanya hambar setelah melihat Allah. Nah, ihsan, kembali kepada ihsan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi ketika Allahu Akbar, nikmat hadirin. Pekerjaan lupa, kesenangan-kesenangan lupa, main game lupa. Bukan sebaliknya. Allahu Akbar, ingat segalanya. Ini derajat ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya engkau tidak sanggup merasa melihat Allah, merasalah kamu seakan-akan dilihat Allah. Bagaimana merasa dilihat Allah? Kita sholat di tengah ini, Pak, sedang berkumpul banyak orang ini. Bagaimana kita sholatnya? Pasti akan, gerakan kita akan diminimalisir. Malu karena orang-orang menatap kita. Ini dilihat manusia, apalagi dilihat Allah. Sedangkan Allah melihat bukan hanya wujudnya, hati kita pun masih terbaca oleh Allah, pikiran kita pun terbaca oleh Allah. Maka ketika sholat, perhatikan otak kita, pikiran kita, dan perhatikan hati kita, jangan kemana-mana. Itu minimal derajat ihsan. Lebih tinggi lagi dalam khusyuk, dia memahami, memaknai setiap lafaz dalam bacaan sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, segalanya nikmat Allah diingat oleh dia. Nikmat mata, nikmat kaki, nikmat badan, nikmat bisa pergi ke masjid, nikmat iman, semuanya diingat. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya seperti ini karena dikasih sayang oleh Allah. Setiap lafadznya mengingat Allah. Makanya perlu ilmu, tidak? Sangat perlu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita mau memaknai setiap lafadz dalam sholat? Ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Biasanya kita cuma bacaan saja, gak mengingat apa yang harus kita ingat ketika ruku. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana ini adalah mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan merendahkan kita. Dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lafaz subhana ini dikaitkan untuk sesuatu yang menakjubkan, yang di luar akal manusia. Dan secara tidak langsung merendahkan diri kita. Ketika kita lupa sholat, apa yang dibaca? Lupa rokaat, lupa tidak tasyahud awal, lupa kunut. Apa yang kita baca? Subhana man la yanamu wa la yashu, atau dinamakan sujud sahwi. Artinya apa? Subhana man, Maha suci Allah, la yanamu wa la yashu, yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Saya manusia ya Allah yang lupa, bukan engkau. Engkau tidak pernah lupa, saya yang lupa. Mensucikan Allah, merendahkan kita, memuliakan Allah, menghinakan kita. Maka ketika ruku, ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la, sucikan Allah, dan kita merasa, ya Allah, tanpa engkau saya tidak bisa bersujud, tanpa engkau saya tidak bisa hidup. Bahkan berbuat dosa pun kalau tidak engkau memberikan taufiknya, mungkin saya selalu maksiat kepada engkau. Jadi benar-benar mensucikan Allah dan merendahkan diri kita. Kita ini tidak bisa apa-apa, bukan hanya sekedar tidak bisa apa-apa, tapi kita pun bukan apa-apa. Ini khusyuk. Kalau tingkatan khusyuk ini sudah bisa kita masuki, maka akan masuk kepada tingkatan yang keempat, yaitu
sholatnya bisa menyelesaikan masalah. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ada satu sahabat yang dikisahkan pada saat itu kekeringan, Pak. Air susah, tumbuh-tumbuhan udah mulai kering, sudah mau mati. Sahabat sholat 2 rakaat, langsung hujan di kebunnya sendiri. Pernah nggak kita kayak gitu, Pak? Sholat di kebun kita sendiri, paling radius 1 hektar, sisanya tidak hujan. Di sahabat 2 rakaat menyelesaikan masalah. Ketika di tengah hutan mau dirampok, saya izin mau sholat 2 rakaat, datang penunggang kuda membunuh perampok tersebut. Orang ingin mendapatkan derajat yang keempat ini, sholatnya bisa menyelesaikan masalah, dia harus khusyuk dulu, nomor 3 dulu. Dan orang bisa mendapatkan tingkat khusyuk ini, dia harus menganggap sholat itu penting dulu. Makanya orang yang masih pada tingkatan pertama, yang penting sholat, ini bahaya sholatnya. Kemudian tingkat tertinggi di dalam sholat adalah membawa sifat-sifat di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini paling berat, Pak. Kenapa dikatakan paling berat? Karena sekarang di luar susah menjaga pandangan. Orang di dalam sholatnya dia tundukkan pandangan, maka di luar sholatnya tundukkan pandangan. Pernah nggak kita sholat nengok kanan, nengok kiri? Enggak. Makanya di luar sholat pun motor tujuannya ke kantor, nggak toleh kanan, toleh kiri. Ada yang nyalip perempuan cantik, toleh kanan. Ini namanya belum membawa sifat di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita berzikir kepada Allah, di luar sholat kita berzikir. Di dalam sholat kita maksiat tidak, Pak? Tidak, di luar sholat pun kita tidak akan maksiat. Makanya dikatakan sebagai derajat tertinggi karena kehidupan kita ini sudah seperti para sahabat, sudah seperti para nabi. Cuman ini derajat yang sulit. Selalu aja di luar itu kita selalu suka maksiat, ya. Entah itu tangan, mata, lisan, apalagi paling mudah. Lagi nongkrong-nongkrong, lagi ngopi, lagi ngerokok, suka aja namanya gibah. Lagi gibah, kadang-kadang pertama diawali dengan percakapan biasa, tapi ujung-ujungnya si anu. Ada juga yang bilang, jangan deketin dia suka gibah. Itu pun gibah sama apa? Sedangkan dosa gibah ini, hadirin yang mulia, dalam sebuah hadis yang riwayatnya, yang mafhumnya, bahwasanya dosa ini orang yang berzina, ada orang yang membicarakan berzina. Dalam hadis ini disebutkan, orang yang membicarakan orang yang berzina ini lebih buruk daripada orang yang berzinanya sendiri. Berzina dosa besar tidak, Pak? Dosa besar. Di dalam hadis tersebut disebutkan yang membicarakan berzina ini lebih buruk daripada orang yang berzina. Kenapa? Orang yang berzina dia tidak diketahui oleh orang lain, dia bertobat, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh bertobat tidak akan melakukannya lagi, ini Allah bisa mengampuninya. Sedangkan orang yang membicarakan keburukan orang yang berzina tidak akan diampuni sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dibicarakan tadi. Berani nggak kira-kira? Pak, mohon maaf kemarin saya ngomongin Bapak sudah berzina ke orang itu. Berani ngomong kayak gitu? Jarang. Makanya jauhi gibah. Dan orang sudah sampai derajat yang kelima, di dalam sholat kira-kira gibah tidak? Tidak. Di luar sholat tidak gibah. Maka kita harus berusaha bagaimana membawa sifat-sifat di dalam sholat, sifat-sifat ketaatan di dalam sholat
ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah sempurna hidupnya pasti. Ketika sholat berjamaah, imam ruku, makmumnya ruku. Berarti di dalam sholat ada sifat taat kepada pemimpin. Di luar sholat pun dia akan taat kepada pemimpin. Di dalam sholat dia berani nggak melanggar aturan. Harusnya ruku dulu, dia sujud dulu, kemudian berdiri baru ruku. Nggak sah sholatnya. Berani nggak melakukan itu? Tidak. Maka kalau seandainya bisa membawa sifat itu ke luar sholat, maka dia pun akan lurus hidupnya. Tertib apa yang harus dia lakukan. Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkat yang kelima ini derajat yang paling tinggi. Sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kehidupan sehari-harinya 24 jamnya sudah ibadah semua. Kalau di dalam sholat bisa dibawa kehidupan sehari-hari. Hanya saja tingkat yang kelima ini tidak akan bisa kita dapat sebelum kita masuk kepada derajat yang kedua, yaitu menganggap sholat itu penting. Makanya kalau kita masih merasa yang penting sholat, mulai sekarang kita tinggalkan sifat tersebut, kita sungguh-sungguh menepati waktu sholat, sungguh-sungguh caranya dengan berjamaah, sungguh-sungguh tempatnya di masjid, sungguh-sungguh mencari ilmu, syarat dan rukun sholat, sungguh-sungguh mengkaji Al-Quran untuk membenahi bacaan Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lainnya seperti tasyahud dan lain sebagainya. Kalau seandainya tingkatan yang kedua ini sudah bisa kita jalani, maka insya Allah lambat laun kita akan naik ke tingkatan yang ketiga, tingkatan keempat, sampai puncak kepada tingkatan yang kelima. Kalau belum, maka mustahil kita akan masuk kepada derajat yang tertinggi, yaitu membawa sifat-sifat sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Udah ya? Mungkin itu saja dari saya. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya mohon maaf, itu dari kebodohan saya, kekurangan saya, kesalahan saya pribadi, dari nafsu saya sendiri juga. Untuk itunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sempurnanya majelis, supaya majelis ini tidak dianggap lalai, mudah-mudahan majelis ini diterima Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum